Halo semuanya, kembali lagi sama gue Martin Sinaga di channel S-Dogger ini, dimana gue akan membahas seluk-beluk mengenai dunia dropshipping, dari mulai tips dan trik berjualan di marketplace sampai masalah-masalah yang sering gue hadapin. Oke, kali ini gue bakal menjawab satu pertanyaan yang sering banget kalian tanyain, yaitu gimana cara maintain stok dan harga kalau kita gabung di afiliasi Jakmall. Banyak banget dari kalian yang bingung untuk nulis stok di marketplace itu baiknya berapa, karena kita nggak tahu real stok di Jakmall itu ada berapa jumlah produknya. Oke, langsung aja kita ke desktop. Nah, kita langsung aja ke jakmall.com. Kalau kalian member afiliasi, pasti kalian udah bisa buka si katalog jualan saya ini. Oke. Langsung aja ke katalog jualan saya, klik ini, kemudian klik yang log perubahan untuk mengetahui perubahan harga dan juga stok dari barang yang kalian jual di marketplace. Gua ambil contoh. Ini 1-2 cups espresso coffee maker ini stoknya sisa 2. Logitech wireless ini stoknya sisa 1. 1-2 cups espresso coffee maker mocha pot ini stoknya sisa 3 pada jam 10.53, dan di jam 11.40 dia udah sisa 2. Ini riskan banget untuk tetap kita jual di toko kita di marketplace gitu kan. Nah, gimana sih cara gua untuk maintain supaya kita nggak kehabisan stok kayak gini nih? Contohnya nih, barang tablet lampu Gordon ini stoknya udah habis. Gimana caranya supaya pada saat ada orderan masuk, stok kita itu nggak habis, karena pasti akan kena poin penalti. Gua sendiri sampai sekarang masih sering kehabisan stok kalau ada yang nanya ready atau enggak, karena barangnya udah banyak banget gitu. Jadi cara yang akan gua kasih tahu ini yang nggak bisa 100% efektif untuk menghindari kehabisan stok, tapi ya untuk mengurangi potensi itu bisa lah pakai cara ini. Oke, jadi cara gue gimana? Pada saat gue menentukan produk yang mau gue jual di marketplace, gue akan tanya dulu ke suppliernya, Gan, ready nggak di atas 50 stok gitu. Kalau dia bilang cuman sedikit, di bawah 50 atau cuman ada 20, biasanya gue nggak ambil, nggak gue masukin ke inventory. Tapi kalau kata dia, oh iya Gan, ini produknya lebih dari 50 pieces, itu baru gue berani taruh di inventory dan gue jual lagi di marketplace atau toko gue sendiri di Shopee dan Tokopedia gitu. Jadi pada saat gue masukin stoknya, gue akan tulis jumlahnya itu 100 di marketplace. Oke, tadi mana dia ya? Nah, ini dia. Nah, ini tadinya gue bikin stoknya itu 100. Padahal kan gue nggak tahu aslinya ada berapa, karena supplier pun pasti nggak bakal ngasih tahu ke kita stok realnya itu ada berapa. Itu salah satu kelemahan dari Jakmall gitu ya. Nah, gue set 100 selama tulisan di sini itu tersedia gitu ya, nggak ada stok sisa 2, sisa 3, karena mulai dari stok sisa 5 itu dia bakal kasih pemberitahuan kayak gini gitu. Tapi di atas 5 itu tulisannya cuman stok tersedia gitu aja, kayak gini nih. Misalkan gue klik daftar barang gitu ya, nah dia bakal kayak gini, stok tersedia kalau dia ada di atas 5 stok gitu ya. Cuman kalau dia udah di bawah 5, dia bakal ngasih warning kayak gini, stok sisa 2 atau stok sisa 1. Nah, biasanya kalau udah stok sisa 5, yang di sini itu gua matiin, gua taruh aja stoknya 0 atau produk habis gitu, update aja. Oke, kenapa? Karena gua nggak mau pada saat orang nanya ini produk atau enggak, gua bilang ready, itu resikonya tinggi banget, karena proses pembelian di Jakmall ini tuh kenceng banget teman-teman. Lihat aja tadi di jam 10.53 stoknya masih 3 nih, tapi di jam 11.40 stoknya udah sisa 2. Siapa yang bisa jamin 5 menit ke depan stok ini masih ada? Jadi lebih baik kalau udah ada peringatan stok sisa 5, itu kita nolin aja stoknya di marketplace atau di toko kita gitu. Terus ada lagi
Yang kedua yang perlu kita perhatiin itu adalah perubahan harga. Di Jakmall itu perubahan harga itu cepet banget gitu. Kita bisa lihat si produk tisan lampu taman ini ya dari 119.000 dia turun nih ke 106.100, which is bagus. Kita nggak perlu ngubah harga di toko kita di marketplace karena otomatis ya profit kita bisa lebih gede kalau harga di Jakmall itu turun. Tapi gimana kalau harganya naik? Coba ya, gue cari dulu yang harganya naik. Oh ini turun semua nih, lagi pada turun. Harganya lagi pada turun. Kalau hijau itu dia turun, kalau merah dia naik. Kayak gini nih, dari 81.900 dia naik jadi 90.200. Ya banyaklah penyebab kenapa harga dari supplier naik, mungkin permintaan yang makin tinggi atau barangnya tiba-tiba viral. Ya wajar lah kalau gua jadi supplier pun pasti gua naikin lah harganya supaya gua makin cuan gitu kan. Nah, tapi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan banget oleh seorang dropshipper gitu, karena kalau naik ini berapa nih naiknya, bisa 8.000 9.000 rupiah, itu bakal mempengaruhi banget untuk dropshipper pemula, karena pastinya dropshipper pemula itu bakal set harganya itu ya nggak tinggi-tinggi lah, mendekati harga supplier supaya bisa cepat laku barangnya, simpel lah gitu kan. Jadi ya untuk dropshipper pemula gue minta pantau terus si log perubahan dari Jakmall ini, karena itu dia tadi, jangan sampai kalian kehabisan barang atau kalian rugi karena produknya ternyata naik harganya di Jakmall gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, ini kan stoknya banyak banget, masa harus kita pantau satu persatu? Kalau gua dulu caranya adalah yang gua pantau bener-bener itu adalah produk yang lagi gua iklanin di marketplace. Kenapa? Karena ya kita ngeluarin duit untuk ngiklan gitu kan, kita nggak mau kalau produknya tiba-tiba habis. Nah kalau produknya udah sisa 5 tadi, langsung cepet-cepet matiin iklan kalian biar nantinya nggak, ya orang yang nanya itu nggak kehabisan stok gitu ya. Nah terus gimana dengan produk yang lain yang nggak diiklanin? Apakah masih perlu dipantau? Jawabannya ya masih banget. Jadi ya cobalah 3-4 kali pantau stok setiap harinya. Nggak lama kok kalau produk kalian masih di bawah 1.000 ya. Jadi ya udah. Ini kan udah ada warna-warnanya nih. Kalau dia orange, kalau dia hijau, kalau dia merah, ya itu jadi concern kalian gitu. Terus gimana kalau misalkan produknya udah di atas 1.000? Ya gimana ya? Tetap ada potensi kita miss stock ya, kita miss stoknya tiba-tiba, atau kayak gue misalkan sering banget udah ada orderan atau udah ada yang nanyain produk yang sebenarnya nggak gue iklanin gitu, produk yang nggak gue iklanin, produk yang nggak gue perhatiin, tiba-tiba ada yang beli atau ada yang nanya. Sering juga kehabisan stok gitu ya, sering juga kehabisan stok, udah ada yang keburu order. Ya cara gue yang pertama adalah gue minta maaf karena ada kesalahan dalam update inventory atau stok. Ya gue akan meminta mereka untuk melakukan pembatalan yang sebenarnya ini nggak boleh dilakukan oleh penjual. Cuman gue share lah cara gue ke kalian. Gue bilang, Kak mohon maaf produknya ternyata habis, kesalahan ada pada kami, dan mohon untuk melakukan pembatalan supaya dana dikembalikan 100%. Ini cara yang sebenarnya salah, cuman ya mau gimana lagi daripada dapat poin penalti ya kan. Cuman saran gua untuk menulis kata pembatalannya itu disingkat atau diganti huruf apa gitu ya, supaya nggak ketrack sama marketplace ya. Karena kalau ketahuan kita melakukan pembatalan, karena kalau ketahuan kita meminta customer melakukan pembatalan, itu kita bakal dapat sanksi atau poin penalti gitu. Cuman ya itu udah resiko sebagai seorang dropshipper. Di sini gua nggak mau ngomong yang manis-manis terus, karena gua pun ngalamin pengurangan poin penalti yang cukup banyak karena gua nambah produk terus, produk gua udah 1.000-an tapi gua nggak bisa maintain dengan baik gitu. Jadi ya caranya kalau emang kalian masih sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk sekolah, sibuk ngantor lah pokoknya ya nggak usah lah jual produk yang terlalu banyak, karena
ya kalian akan ngalamin kayak hal yang gue rasain barusan gitu ya. Ketahuilah kapasitas kalian kalau kalian jualan sebagai seorang dropshipper. Kalau emang waktunya sedikit, ya udah jual produknya dikit aja biar maintain stoknya dan harganya itu nggak pusing. Oke, sekian dari gua, semoga membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman. Stay healthy, put your mask on, and bye.